Perkenalkan, nama saya Febrianti Valentina Yayen. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Excel untuk perhitungan tabel ANOVA RAK atau rancangan acak kelompok. Oke teman-teman, di sini kita akan menghitung rumus rancangan acak kelompok menggunakan Excel. Baik, yang pertama kita akan menghitung totalnya dulu. Untuk menghitung total kita tarik dari samping ya. Kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian kita tarik dari samping kiri ke kanan. Kemudian kita enterkan. Kita mendapatkan hasilnya. Begitu juga dengan selanjutnya. Kita coba lagi dengan rumus sum. Kemudian kita tarik dari kiri ke kanan. Kemudian kita mendapatkan hasilnya. Begitu terus sampai ke perlakuan D ya. Kemudian untuk mencari galat totalnya, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus yang sama, tapi bedanya kita tarik dari atas ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Kita sudah dapat hasilnya. Kemudian selanjutnya juga begitu, kita menggunakan rumus yang sama dan cara yang sama. Kita tarik dari atas ke bawah, kita kemudian dapatlah nilainya. Kemudian untuk mencari totalnya, kita akan menggunakan rumus yang sama juga. Ini untuk total dari perlakuannya ya. Jadi kita menggunakan rumus yang sama, ditarik dari atas ke bawah, kemudian dienterkan, dan kita akan dapat hasilnya. Kemudian selanjutnya untuk menghitung rata-ratanya, kita menggunakan rumus average. Kita tarik dari jumlah ulangannya, ulangan 1, ulangan 2 kita tarik. Kemudian kita enter dan mendapatkan hasilnya. Sama ya hasilnya 1,84. Sampai ke bawah seterusnya juga sama, kita masih menggunakan rumus average. Caranya juga sama, kita tarik dari samping kiri ke kanan dan kita mendapatkan hasilnya. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel ANOVA. Kita akan mencari derajat bebas dari tabel ANOVA, yaitu derajat bebas perlakuan yang pertama. Kita menggunakan rumus sama dengan 4 dikurang 1. 4 yaitu jumlah perlakuan. Karena di sini ada perlakuan A, B, dan C. Kemudian D, berarti ada 4. Kemudian dikurangkan dengan 1. Jadi hasilnya 3. Kemudian untuk mencari derajat bebas kelompok, kita menggunakan rumus sama dengan 5 dikurang 1. Kenapa 5? Karena jumlah ulangan kita ada 5. Oke, jadi dikurang 1. Dapat hasilnya 4. Kemudian kita ke total dulu. Kalau untuk galat nanti terakhir. Untuk totalnya sama dengan 4 dikali 5. Kemudian dikurang dengan 1. 4 perlakuan. 4 perlakuan, kemudian 5-nya ulangan. Jadi 4 dikali 5, kemudian dikurang 1, dapat hasilnya 19. Kemudian untuk galatnya, kita menggunakan rumus total, kemudian dikurangkan dengan perlakuan, kemudian dikurangkan lagi dengan jumlah kelompoknya, dapat hasilnya 12. Kemudian selanjutnya, kita akan mencari jumlah kuadrat. Kita dulu mencari jumlah kuadrat total. Kita menggunakan rumus sum square. Kemudian kita
menjumlahkan dari derajat totalnya, kuadrat totalnya, maaf. Kemudian kita kurangkan dengan faktor korelasi, faktor koreksi. Kita dapat hasilnya. Kemudian untuk jumlah kuadrat perlakuannya, kita menggunakan rumus yang sama, sum square, cuman di sini kita anukan dengan perlakuan, kemudian kita bagikan dengan 5. 5 itu ulangan ya. Kemudian kita kurangkan dengan FK atau faktor koreksi. Kemudian untuk JK kelompoknya, kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum square. Kemudian kita memangkat duakan grand total. Kemudian kita bagi dengan 4. 4 itu jumlah perlakuannya. Kemudian kita kurangkan dengan faktor koreksi, yaitu FK. Kita sudah dapat hasilnya. Kemudian kita akan mencari galatnya. Galat dari JK itu total dari JK-nya, kemudian kita kurangkan dengan JK perlakuan, kemudian dikurangkan lagi dengan JK kelompok. Kita juga dapat hasilnya ya, sesuai sama dengan yang awal. Kemudian kita akan mencari kuadrat tengahnya atau KT. KT perlakuan kita menggunakan rumus JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Berarti jumlah kuadratnya kita bagi dengan derajat bebasnya. Kemudian untuk yang KT kelompok juga kita menggunakan rumus sama dengan JK kelompok dibagi dengan DB kelompok. Derajat bebas kelompoknya. Kita sudah dapat juga hasilnya. Kemudian untuk galatnya, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah kuadrat galatnya dibagi dengan derajat derajat bebasnya. Oke, udah dapat hasilnya. Kemudian untuk F hitungnya, kita menghitung F hitungnya menggunakan rumus F hitung perlakuan. Kita menggunakan rumus KT perlakuan dibagi dengan KT galat ya. Udah dapat hasilnya juga. Kemudian untuk yang F hitung kelompoknya, kita menggunakan rumus KT kelompok dibagi dengan KT galat. Oke, sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari F tabelnya. F tabel dari 0,05 dan 0,01. F tabel 0,05-nya yang pertama kita menggunakan rumus sama dengan F inverse. Kemudian 0,05, DB perlakuan, DB galatnya. Untuk mendapatkan hasilnya, kita menggunakan rumus itu. Oke. Kita sudah dapat juga hasilnya. Hasilnya sama ya. Kemudian untuk yang F tabel 0,05 kelompoknya, kita juga menggunakan rumus sama dengan F inverse. Kemudian 0,05
di koma derajat bebas kelompoknya, kemudian koma derajat bebas galatnya. Oke, kita juga sudah dapat hasilnya. Kemudian untuk F tabel 0,01-nya, kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu F inverse, kemudian 0,01 di koma derajat bebas perlakuan, kemudian di koma lagi dengan derajat bebas galatnya. Lakukan langkah ini dengan teliti untuk mendapatkan hasil yang sesuai ya, yang sama. Karena salah angka ini bisa salah semua. Kemudian yang untuk F tabel 0,05 bagian kelompoknya, kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu F inverse 0,01, kemudian derajat bebas kelompoknya, koma derajat bebas galatnya. Oke, kita udah dapat hasilnya. Kemudian untuk di keterangan, di sini ada kita kasih bintang 2, yaitu yang artinya berbeda sangat nyata. Kemudian yang keterangan kelompoknya kita kasih TN, yaitu berbeda tidak nyata. Kemudian kita akan mencari, maaf, ada kesalahan. Di sini ternyata saya lupa mencari faktor korelasinya. Karena ini data jadi kita bisa mencari faktor korelasinya di akhir. Tapi kalau ini data mentah, kita harus terlebih dahulu mencari faktor korelasinya. Faktor korelasinya kita cari dengan rumus sama dengan sum square, kemudian totalnya kita bagikan dengan 20. 20 itu adalah banyaknya sumber data, yaitu didapat dari 5 kali 4. Kemudian untuk koefisien keragamannya, kita bisa mencari menggunakan rumus ini. Kemudian KT galat. Kemudian kita bagi dengan rata-rata umum. Karena di sini juga rata-ratanya belum ada hasilnya, kemudian kita mencari menggunakan rumus Alverage. Kemudian jumlah keseluruhan ulangannya kita tarik aja. Oke, kemudian kita enterkan. Setelah itu kita dapat hasilnya.